Di Puncak Pas Cianjur, Jawa Barat, ratusan kepala keluarga di sana justru panik saat tanah di permukiman mereka ini mulai bergerak, bergeser begitu. Dan akibat kejadian ini 9 rumah rusak parah. Hujan deras di wilayah Cianjur, Jawa Barat tidak cukup meresahkan warga. Mereka pun khawatir dengan adanya pergerakan tanah. Pergerakan tanah tersebut terjadi setiap jam. Tanah di sekitar lokasi retak sepanjang 5 hingga 100 meter dengan lebar 5 cm. Akibatnya 9 rumah mengalami rusak parah. Puluhan anggota Polres Cianjur mengajak warga keluar dari rumah dan pindah ke tempat pengungsian di Wisma Dinas Sosial. Ini jalan ke arah Ciloto. Jadi kita harapkan untuk tidak lagi mencoba-coba ke rumah, cepat, sangat cepat. Turunnya setengah meter. Polisi mengantisipasi adanya korban saat longsor sewaktu-waktu terjadi. Kita himbau warga yang ada khususnya di RT 6 Desa Ciloto ini agar bisa kita evakuasi ya, kita fungsikan ke lokasi yang sudah kita tentukan sehingga tidak membahayakan keselamatan keluarga mereka. Kalau rumah saya sih aman gitu ya, cuman kan takut dari dorongan dari atas gitu, takutnya kan kedorong. Pergerakan tanah ini sudah terjadi sejak Selasa lalu dan bertambah hari getarannya semakin kencang dan meluas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairun Syah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Cianjur, Jawa Barat, kita akan langsung bergabung dengan rekan Lia Yuswan yang sudah ada di lokasi. Lia, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya Feni, saat ini saya berada di SDN 1 Puncak, di mana ini menjadi salah satu titik dari pengungsian. Dan pengungsi di sini memang berasal dari Desa Cangkuang, Ciloto, Cianjur, Jawa Barat yang menjadi korban longsor pada Selasa dini hari kemarin. Di SDN 1 Puncak ini sendiri jumlah kepala keluarga yang mengungsikan diri ke sini adalah sekitar 26 kepala keluarga. Sementara tidak hanya di sini, ada juga 2 titik lainnya yaitu di Wisma Dinas Sosial dan juga Wisma Tenaga Kerja. Dan hingga saat ini saya melihat bahwa memang masih sangat minim sekali bantuan yang datang ke sini, pemirsa. Mengingat banyaknya para pengungsi ini adalah lansia dan juga anak-anak yang membutuhkan banyak sekali bantuan. Apalagi mereka ketika pada Selasa dini hari kemarin terjadi longsor, ini mereka ketika meninggalkan rumah tidak sempat membawa barang apapun. Mereka hanya membawa anaknya sendiri, menyelamatkan anak-anaknya, dan juga membawa pakaian yang melekat di tubuhnya, dan juga hanya membawa sedikit sekali barang seperti misalnya surat-surat berharga dan barang yang bisa mereka ambil secara cepat karena mereka khawatir pergerakan tanah ini nantinya akan kembali terjadi dan bisa langsung ambles mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang jatuh justru. Beruntung pada Selasa dini hari kemarin, walaupun tidak ada korban jiwa yang jatuh, namun ada sekitar 20 rumah yang terkena dampak, seperti misalnya temboknya retak, kemudian juga miring, bahkan lantai juga pecah dan mengeluarkan air. Sedangkan juga ada 9 rumah yang rusak parah dan tidak lagi dapat ditempati. Rumah-rumah yang rusak parah ini letaknya pada puncak yang cukup tinggi. Memang perkiraan sementara penyebab dari amblesnya tanah di Ciloto, Jawa Barat ini diakibatkan karena struktur tanah yang labil, dan juga di bawah dari lapisan tanah ini diperkirakan ada aliran sungai. Jadi tanah ini berdiri di atas aliran sungai yang mengakibatkan apabila cuaca ini hujan deras turun, ini akan mengakibatkan tanah ini menjadi labil dan kemudian ambles, pemirsa. Dan terkait juga dengan banyaknya permintaan warga mengenai adanya bantuan, di sini saya sudah bersama dengan Pak Asepiana, Pak ya. Bapak dari instansi mana, Pak? Dari pemerintah Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Ya, baik Pak, ini terkait dengan penanganan bencana ini kan Pak ya, banyak sekali masyarakat yang sudah mengharapkan adanya misalnya bantuan medis dan juga selimut. Ini seperti apa dari pemerintah sendiri, Pak? Kami dari pihak pemerintah Desa Ciloto telah mengupayakan untuk melaporkan bencana ini, dan memang telah direspon oleh pihak pemerintah Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial dengan memberikan bantuan berupa logistik. Adapun selanjutnya kami sendiri pun
sedang mengupayakan adanya bantuan-bantuan dari pihak lain yang memang kami pun tidak katakanlah menutupi adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak terkait untuk membantu warga masyarakat kami yang terkena dampak bencana seperti ini. Sejauh ini bantuan yang sudah sudah diberikan, mengingat ini sudah 3 hari berjalan Pak, dari hari Selasa, apa saja diberikan Pak? Kebetulan bantuan yang diberikan itu dari Dinas Sosial, dalam ini pemerintah Kabupaten Cianjur, ada berupa bantuan logistik, sembako, dan juga hari kemarin kami pun mendapatkan bantuan dari pihak Polres Cianjur, di mana bantuan tersebut insya Allah hari ini kita akan distribusikan kepada para pengungsi yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Desa Ciloto. Pak, ini kan adalah yang ketiga kalinya ya terjadi ambles ini apa ya? Penyebabnya sejauh ini yang sudah diketahui apa Pak? Yang pertama tentunya penyebab dari kejadian ini selain adanya faktor cuaca, mungkin saja ada dampak dari adanya mungkin tanah amblas yang terjadi di area Hotel Puncak Pas. Yang mana sampai dengan saat ini pun kami dengan tim yang ada di desa dan Muspika Kecamatan Cipanas serta pihak-pihak terkait terus-terusan mengupayakan agar adanya pencegahan dan solusi-solusi dari pihak manajemen Puncak Pas, minimal ada bentuk perhatian dari pihak Puncak Pas untuk melihat secara langsung ke lokasi pemukiman yang ada di Kampung Puncak yang terkena dampak dari adanya tanah amblas di Puncak Pas tersebut. Di Kampung Puncak ini Pak tepatnya di RT 6 ya Pak ya, saat ini kan berarti sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Terus rumah mereka di sana seperti apa? Apakah ada penjagaan begitu terkait dengan barang-barang yang mereka tinggalkan? Iya, adapun untuk rumah warga yang memang saat ini telah ditinggalkan oleh warga, kami pun membentuk satu tim dari beberapa pihak terkait, maupun dari pihak BPBD Kabupaten Cianjur, kemudian dari Polres Cianjur, juga dari Koramil Pacet, dan juga dari unsur pemerintah desa, serta dibantu adanya sistem pengamanan lingkungan dari warga masyarakat setempat, yang memang jadwalnya telah kita atur sedemikian rupa, sehingga pada saat rumah tersebut dikosongkan, ya mungkin pemukiman warga yang kosong tersebut bisa dijaga oleh komponen keamanan yang telah kami tunjuk. Sampai kapan masyarakat ini akan menempati 2 kelas yang ada di SDN 1 Puncak ini? Sebetulnya harapan kami sedang mengupayakan adanya satu titik lokasi untuk penampungan evakuasi warga. Hanya memang karena memang kondisi sementara ini belum bisa memungkinkan, sehingga pun masih untuk mencari tempat untuk lokasi pemukiman, dan kami belum bisa menjamin sampai kapan, karena mungkin musim penghujan ini masih cukup panjang. Kita prediksikan sampai dengan Februari, namun kami sendiri pun ini sedang mengupayakan minimal nantinya tidak terjadi beberapa titik untuk pengungsian. Sehingga untuk memudahkan satu dari koordinasi dan juga apabila memang adanya bantuan-bantuan dari pihak terkait untuk para korban bencana alam ini. Berarti nanti setelah musim hujan ini selesai, apakah masyarakat boleh kembali lagi atau mereka disarankan untuk lebih baik meninggalkan daerah ini Pak? Sebetulnya kalau berbicara untuk relokasi masyarakat sesuai dengan rekomendasi yang memang diterima oleh kami dari Badan Geologi, sebenarnya dari beberapa tahun ke belakang lokasi tersebut harus sudah direlokasi. Namun demikian mungkin untuk relokasi ini membutuhkan proses yang cukup panjang. Artinya satu, selain daripada kesediaan daripada warga masyarakat, termasuk ada pemerintah untuk memperhatikan lokasi untuk tempat relokasi tersebut. Baik, berarti memang masih banyak pertimbangan ya Pak ya. Betul. Kita akan nantikan terus, semoga nanti masyarakat juga akan mendapatkan apa yang diharapkan begitu kan terkait dengan bencana yang mereka hadapi. Terima kasih sekali Pak. Saat ini pemirsa, getaran tanah itu masih terus dirasakan, apalagi mengingat hujan yang turun di sini sejak dini hari tadi hingga saat ini hujan masih terus mengguyur. Masyarakat pun masih khawatir untuk melihat kondisi rumah mereka saat ini seperti apa.